Kita masuk ke kitab Hadaiqul Haqaiq, taman-taman hakikat. Hakikat itu jika dikumpulkan ujungnya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab hakikat yang akan kita bicarakan pada pagi ini itu bab ke-7 dan 8 tentang dunia, ya. Berdasarkan surah Al-Hadid ayat 20, Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Jadi ada pemberitahuan, ya'lamu, ketahuilah oleh kalian, hanyalah dunia itu, hayat, ya, kehidupan dunia itu. Dunia secara bahasa artinya dekat atau rendah. Dekat atau rendah. Bisa juga diartikan hina, ya. Ngapain saja kita di dunia ini sudah dibuat dan gak akan keluar dari patron ini atau fitrahnya dunia. Apa itu? La'ibun. La'ibun artinya main-main, ya. Orang main-main ada bosannya gak? Ada. Tapi asik gak di awal? Asik. Maka la'ibun ini menghasilkan kesenangan tapi tidak tenang, ya. Walahun, walahun sedagurau, ya, gak serius. Gak tahu nih lockdownnya, ini belum lockdown lah, ya. Apa istilahnya Ustaz? PPKM ya. Aduh, ribet juga istilahnya. Di Malaysia terlain lagi istilahnya. Ya, PPKM apa aja deh. Yang penting itu, ya, pembatasan. Ya, entah ini serius atau tidak, kita nggak ngerti. Dulu ketika baru kena nomor 1 itu Depok, tegangnya bukan main. Sekarang banyak yang kena, kok orang malah jadiin bahan candaan, kan? Ya, masjid sepi, supermarket biasa. Walaupun mal-mal ditutup, ya, atau dibatasi. Ya, tapi nanti tempat ibadah semua agama terkena. Jadi bukan hanya agama kita, agama Islam, ya. Jadi jangan pakai otak konspiratif yang nggak sempurna. Konspirasi itu ada ilmunya, ada teorinya, dan jangan terjebak pada hal-hal yang isinya sampah-sampah otak, ya, sampah-sampah berita. Apalagi isinya dunia, wazinatun, perhiasan. Nah, kita suka perhiasan nggak? Mulai dari baju, pakaian, ya, semua. Apalagi perhiasan yang ada di tubuh, termasuk perhiasan bentuknya rumah, pernak-pernik rumah. Makanya kalau benerin rumah ada ujungnya nggak? Kayaknya ada aja kurangnya, ya. Termasuk kendaraan, sama-sama naik kendaraan, beda merek aja udah beda cara mandang. Nah, ini zina, bisa disebut style, ya. Dunia itu gaya-gayaan aja, ya. Dunia itu orang berlomba untuk gaya-gayaan. Maka orang yang hidup dengan style seperti ini, capeknya bukan main, ya. Dan kita masih segar dalam ingatan kita. Ibu-ibu punya tas harganya sekian M, ya. Bapak-bapak punya jam, kan ada juga tuh, ya, jam tertentu harganya ratusan juta, bahkan beberapa M. Jadi jamnya itu bisa beli Alphard satu. Itu zinatun, ya, lifestyle, gaya hidup, ya. Wa tafakhurun bainakum. Nah, sebelum masuk ke zinatun itu, teman-teman, mainannya, perhiasannya anak kecil beda nggak dengan remaja? Remaja beda dengan dewasa, dewasa beda dengan tua. Sama, orang yang hidupnya sederhana beda dengan yang sedang, beda dengan yang kaya, ya.
Kalau anak kecil bilang duit banyak, itu berapa biasanya? Kasih 10.000 udah banyak. Tapi kalau seumuran antum nih, walaupun cuma berapa orang nih, ini bilang banyak berapa Pak? 1 M. Wah kayaknya nggak puas juga di 1 M ya, maunya di 10 M ya. Ya, sekarang bisa kita ngomong relatif ya kan. Kalau anak kecil kan nggak kasih 10.000 oke, 20.000 oke, kasih 100.000 udah berubah matanya tuh. Maka zinatun, gaya hidup ini akan berbeda masing-masing orang, selera dia ya. Anak kecil dikasih jam harga 25.000 Bu, bisa ya. Kalau Bapak nggak mau kan, mending nggak pakai jam ya. Kacamata aja ada stylenya Pak, mulai dari harga 300 sampai 3 juta sampai ya puluhan juta, Masya Allah. Ada aja. Jadi manusia emang zinatun. Jadi dari dulu sampai sekarang sama. Jadi manusia itu cuma beda peradabannya, tapi dalamnya sama. Dia akan terjebak dalam urusan duniawi yang begini. Laibun, main-main. Coba lihat Pak, kerja itu kan kayak main-main. Berangkat, balik, bergaji, udah gitu ya tiap bulan, tiap minggu. Ntar buat laporan, kalau salah jelasin, kalau kayak gitu aja modelnya ya. Tapi asik ya. Wa tafakhurun bainakum, dan saling berbangga-bangga dalam masalah apa tadi, zina tadi, perhiasan, gaya hidup. Ada orang gaya hidupnya baru fisik, tadi mobil. Anak kecil kan mobil-mobilan. Kalau udah gede, mobil beneran, motor-motoran dengan motor beneran, ya. Itu gaya hidup. Dulu buat rumah-rumahan dari pasir, sekarang pengennya rumah beneran. Tafakhur, ada berbangga-bangga di situ. Kalau berbangga-bangga berarti ada lomba-lomba di situ. Tafakhurun bainakum, saling bersaing. Bersaing ini ada yang bersaing materi. Nah ini disebut takatsurun fil amwal, berlomba sifatnya materi. Tapi tafakhur, berbangga-bangga, ini bisa masalah gelar, posisi. Coba lihat orang-orang yang bikin partai di mana-mana, tidak hanya di negeri ini. Itu mereka sudah punya duit, sudah punya kekayaan, perusahaan, income yang dia cukup duduk aja income-nya udah jalan. Apa yang kurang dari mereka? Dia tafakhur. Nah ini yang dicari sama dia. Makanya ada pemilik perusahaan mana itu masih mau terjun politik, apa yang dicari? Dia nggak cukup jadi direktur, jadi komisaris, dia nggak cukup. Dia maunya kekuasaan yang lebih. Barangkali di saat dia berjuang di perusahaannya itu, dia terhambat oleh pemerintahan. Dia pengen menguasai itu, bisa jadi ya. Enggak jauh dari itu. Berbangga-bangga ya. Ini Indonesia ini demokrasinya kebablasan kan. Orang bisa tengkar karena pemilihan RT RW, enggak. Sampai-sampai ya, beberapa berita kita lihat karena pemilihan kepala desa itu bisa main bacok-bacokan, bisa main sihir, sampai begitu. Padahal kan apa sih itu? Emang kalau kita jalan di jidat kita ada tulisan RT RW kan nggak ada kan? Nggak ada. Apalagi gelar-gelar keilmuan, gelar-gelar di masyarakat. Maka gelar keilmuan seperti sarjana, SAG, sarjana alam gaib ya, SH, sarjana hukum, itu semua tafakhur. Ada orang yang mau cari gelar keagamaan, Pak Haji, malu-maluin Pak Haji sekarang itu, mohon maaf ya. Pak Haji zaman dulu minimal 6 bulan di tanah haram. Itu mereka ngaji dulu di sana, pulang-pulang sudah bisa baca Arab, bisa ngomong Arab. Pak Haji sekarang cuma 40 hari, itu pun ngeluhnya nggak tanggung-tanggung. Haji belum tentu mabrur, udah menyebut dirinya Pak Haji, Bu Haji.
tafakhur. Nanti dapat nggak? Dapat. Paling nanti dia dipanggil Pak Haji, Bu Haja. Belum lagi nanti gelar doktor, kiai, itu semuanya tafakhur. Maka jangan heran, ada pernah suatu masa di negeri kita branding ustadz tertentu supaya disebut kiai, dia buat pesantren semu. Biar nanti kalau disebut profilnya pimpinan pondok A, padahal bukan dia ngajar, nggak pernah ngajar, orang aja ditaruh di situ. Beda sama kiai-kiai kita yang dulu. Dulu kiai itu bukan bikin bangunan dulu. Kiai itu bikin spiritnya bangunan. Ngapain orang di pesantren? Ruhnya pesantren ngapain? Ta'lim. Kalau ta'lim berarti ada mu'alim, ada guru, ada murid. Tadi ada ta'lim, ada 3 ya. Apalagi bangunan nyusul. Bangunan nyusul itu. Ini mohon maaf juga nih, banyak orang-orang yang sudah sukses secara harta materi, mau beli pesantren, silakan beli. Mau bikin pesantren, silakan bikin. Tapi yang ngerti ruhnya pesantren siapa? Ya kiai. Akhirnya minta cari-cari kiai kemana. Emang bisa bikin pesantren comot-comot kiai begitu? Nggak akan bisa. Lihat nanti hasilnya apa. Pesantren kiainya dicomot dari mana? Itu si pemilik, owner itu ngerasa dia berhak ngatur-ngatur. Apa yang terjadi? Si kiai nggak nyaman, pasti ganti. Begitulah nanti. Maka para kiai jangan mau juga diatur-atur. Kita kan kalau ta'lim udah ada kurikulumnya, udah ada agendanya. Yang ngerti urusan pesantren ya kiai. Seharusnya dibagi-bagi tugas. Kalau ta'lim, spirit pesantren, nah ini kiai yang urus. Nah, Pak Kiai untuk manajemen pembangunan biar saya yang urus, gitu. Akhirnya dia memandang kiainya tetap gurunya. Kalau enggak, dia menganggap kiai itu karyawan. Nah, ini hati-hati nih. Ini suul adabnya orang berduit, mentang-mentang berduit bisa gaji orang. Ini hati-hati. Kiai kita dari dulu nggak pernah begitu. Ya, masyaikh kita ngajar dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, nggak digaji dia, malah dia yang ngasih duit. Belakangan karena beliau sudah nggak sanggup, baru kemudian murid-muridnya inisiatif, yuk kita buat SPP yuk, gitu. Itu belakangan, ya. Jadi kalau di antara kita ada yang diberi kelebihan harta, berjuanglah bersama kiai, tetap hargai dia, ya. Jadikan dia sebagai guru kita, beneran guru. Baik. Semoga banyak yang tersungging ya. Wa takasuru fil amwal wal aulad, berbangga-bangga terhadap harta dan anak. Nah, makanya Bapak, Ibu, Saudara yang karena Allah yang sudah punya anak, mulai dari anaknya kecil bisa berdiri itu diomongin aja ya. Ngomongin anak. Dari zaman dulu Nabi Adam sampai sekarang orang ngomongin anak. Jadi memang salah satu sifat manusiawi adalah di dunia ini itu berbangga-bangga dengan anak. Apalagi anaknya kalau sekolah juara, dapat prestasi, itu ceritain tuh ya. Baik. Ini Al-Qurannya teman-teman. Masih ada satu ayat lagi ya. Wa mal hayatud dunya ya. Di ujung surah Al-Hadid ayat 20. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia itu kehidupannya kecuali mata, kesenangan yang ghurur, yang bikin kita terpedaya. Benar ya, nggak usah jauh-jauh. Dunia itu salah satu yang kita pegang sekarang, Pak. Handphone, pasangan, anak, itu bikin kita lupa nggak? Asik, ya itu dia. Ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Di sini agak saya harus ingetin kalau yang pakai kitab ya. Di kitabnya ada beberapa salah ketik ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini ada hadisnya dalam riwayat Tirmizi, "Man kana hamud dunya." Orang yang himmahnya
visinya adalah kehidupan dunia, syattatallahu alaihi amrah, Allah akan pecah urusannya. Jadi bikin dia tidak fokus, bikin dia pikirannya kemana-mana. Coba lihat, ceknya lagi sholat. Orang yang himmahnya dunia, dia sholat itu supaya rezekinya lancar. Jadi bukan karena ingin nyembah Allah. Orang-orang ini kalau dikasih ijazah sama gurunya surat Waqiah, itu surat Waqiah itu kan kalam Allah, bukan untuk dia tadaburi, tapi niatnya cuma satu, sebagai rezekiku lancar. Dikasih wiridan sama guru, sholawat dong kamu. Dia sholawat bukan karena cinta Nabi, tapi karena dia pengen duitnya banyak. Nah, ini orang-orang yang disebut syattatallahu amrah. Maka orang ini kalau zikir nggak pernah fokus, sholawat nggak pernah cinta, nggak pernah rindu. Nah, itu syattata, kolbunya dibuat nggak bisa fokus ya. Dalam urusannya jadi banyak, syattata alaihi amrah. Maka urusannya jadi macam-macam, jadi ribet. Seharusnya mudah jadi ribet. Di sini tertulis wajahila faqrah. Nah, ini salah ketik yang benar, waja'ala faqrah. Ini kalau di kitab saya. Baina ainai. Dan Allah kemudian menanamkan satu sifat mental yang tidak, akibat dia tadi tidak bagus himmahnya. Mental apa? Mental kefakiran di sininya. Baina ainai, di bagian otak depannya itu yang kita sebut kortek lebih kurang ya. Itu di bagian sini itu angan-angannya jadi kayak mental miskin. Orang mental miskin gimana? Orang mental miskin gimana? Mau dia kaya, pengen dapat lebih. Maka mental miskin ini dikasih berapa aja nggak puas-puas. Ini yang kita sebut tamak. Ditamak. Maka saya sering nanya, di bulan puasa kita pernah buat kajian Mukhtasar Ihya, dan saya nanya, mungkin masih ingat, yang koruptor itu, korupsi itu orang kaya apa orang miskin? Orang kaya ya, bener. Orang miskin apa yang mau dikorupsi? Jabatan gak punya. Jadi ada penyakit orang yang cinta dunia. Apa penyakitnya? Fakir, mental fakir, mental miskin. Jadi miskin itu penyakit mental kalau dalam ilmu kerohanian. Ya. Sedangkan kaya itu adalah anugerah yang dalam jiwa. Ya. Al-ghina ghina nafs. Kekayaan itu adalah ketika kita merasa diberi kecukupan oleh Allah. Apalagi zaman COVID begini, orang-orang dia kadang masih dikasih kecukupan tapi ngeluh terus. Nah, orang fakir, mohon maaf, itu suka ngeluh nggak? Suka ngeluh. Allah sudah cukupi masih ngeluh, takut orang lain minjem sama dia. Ya, maka dia ngeluh. Kalau mau minjemin nggak usah dipinjemin, nggak usah ngeluh-ngeluh. Ya. Walam ya'tihi minha illa ma kutiba lahu, illa ma kataba lahu. Dan Allah tidak berikan dia dunia kecuali yang sudah ditetapkan bagi dia. Berarti sebatas dia usaha, segitulah dia dikasih. Wa man kana hammuhu al-akhirah jama'a Allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya raghimah. Ya. Siapa yang himmahnya, visinya akhirat, Allah jadikan, Allah kumpulkan, urusannya dipermudah, pikirannya pun jadi ringan ya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Lalu kalau tadi kefakiran itu mental yang ada di sini, angan-angan, kalau ini kebalikan, orang yang himmahnya akhirat, Allah tanamkan cahaya namanya Al-Ghani di dalam kolbunya, sehingga orang itu punya rasa kecukupan, merasa cukup aja, cukup gitu. Jadi nggak ada ngeluh. Orang kalau berkecukupan, dia mengeluh nggak? Dia nggak ngeluh. Nah, ini dia. Wa atathu dunya raghimah. Lalu dunia datang kepadanya, ya seperti kita narik hewan ternak itu kan hidungnya bisa dikasih tali tuh ya. Terserah dia mau ngapain.
ini masalahnya bukan masalah kaya atau miskin, ini masalah mental, ya. Cinta dunia atau cinta akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabba dunya adarra bi akhirati. Ya. Orang yang cinta dunia maka dia akan merusak akhiratnya. Ini ada di riwayat Imam Ahmad dan Hakim. Wa man ahabba akhiratah adarra bi dunya. Siapa yang mencintai akhirat, dia akan mengorbankan dunianya. Wa kataba ba'dahu, apa lafaz berikutnya, ya. Fa'atharu ma yabqa ala ma yafna. Fa'athiru, ya. Maka dahulukan apa yang kekal terhadap yang fana. Yang kekal yang mana? Yang akhirat, ya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, apa yang kekal itu? Pertama, mengenal Allah. Yang kedua, ritual menyembah Allah. Itu kekal. Pertama, mengenal Allah. Maka pertanyaan masuk kubur pertama kali apa? Masih ingat? Man Rabbuk? Siapa Rabbmu? Artinya orang ketika bangun nanti di alam kubur, Bapak ini kita kalau bangun di alam kubur nanti, itu seakan-akan kita bangun tidur, nggak nyadar kalau sudah mati. Kapan sadarnya? Kalau ada mungkar nakir nanya. Kalau mungkar nakir nanya baru. Kalau di hadis Imam Nasai itu disebutkan, jika orangnya soleh yang bertanya ini wajahnya bagus. Kalau yang nggak soleh wajahnya kayak pocong gitu, Pak. Jadi apa yang paling menakutkan dalam diri kita ntar datangnya seperti itu. Baik. Namun sekarang orang mendahulukan ritual penyembahan daripada menyembah yang mengenal yang disembah. Yang pertama apa dulu dong seharusnya? Mengenal yang disembah. Itu yang Nabi ajarkan 13 tahun di Mekah. Di Madinah cuma 10 tahun lewat sedikit, itu dia baru diajarkan syariat. So berarti di situ anak gadis nih jangan langsung disuruh pakai jilbab, ajarin dulu dia mengenal Allah yang menyuruh pakai jilbab. Nanti dia akan pakai jilbab dengan senang hati. Gitu. Ya kalau dia nggak pakai itu urusan dia nanti kalau sudah dewasa kan, kecil. Jadi jangan langsung dipakai-pakein mulu. Ajarkan dulu ilmunya, siapa yang nyuruh, untuk apa gunanya. Jangan dibalik. Anak kecil jangan main suruh langsung, kan di hadisnya begitu. Kalau anak 7 bangunin, kalau 10 nggak bangun dipukul. Itu bab fikihnya, bab taklim fikihnya. Tapi di bagian lain kan ada agar mengajarkan anak-anak ma'rifatullah. Ngajarin anak ma'rifatullah jangan yang tinggi-tinggi dulu, yang sederhana-sederhana, ya. Baik. Ini tentang dunia, ya. Lalu ada sebuah hadis, ya, riwayat Imam Tirmizi juga, "Lau kanatid dunya tazinu 'indallahi junah ba'udha ma saqa kafiran minha qatrata ma wallahi ma dunya fil akhirah illa kama yaj'al ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarja'."